tempat sablon DTF yang bagus. Pertanyaannya agak dibikin spesifik lagi gitu ya. Misalkan spill bang, tempat cetak DTF yang memang relevan gitu dan terbaik buat sesuai kebutuhan kita gitu. Sejauh ini gue udah sering nyoba nyetak DTF di bermacam tempat ya. Terus gue merekomendasikan satu mungkin ya, tapi khusus untuk wilayah Depok ya. Kebetulan tadi gue baru selesai ngambil cetakan DTF gue di suatu tempat yang nanti gue akan rekomendasiin buat kalian. Menentukan hasil cetak DTF yang bagus itu ada 3 ya kalau di gue pribadi ya, untuk menilai itu gitu secara spesifiknya gitu. Misalkan bagaimana dia dapat mentransfer warna yang gue buat di digital, terus ketika dia ditransformasi ke mica film itu sesuai sama yang warna-warna yang gue inginin gitu. Dalam hal ini ada dua hal yang berperan ya. Yang pertama tuh tempat cetaknya itu pasti punya editor yang memang spesial di bidang bagaimana dia memformat warna itu bisa sesuai dengan mesin gitu. Maksudnya memformat itu dia menyeting gitu ya, menyeting mesinnya biar dapat menghasilkan warna sesuai permintaan customer gitu, atau sesuai dengan file yang masuk di mereka gitu. Gue juga sering sering ngalamin tuh, gue udah nyeting warna-warna yang gue inginin pas di desain gue gitu. Pas gue kirim filenya, terus gue nerima hasil cetak DTF-nya gitu, warnanya berbeda gitu dengan hasil yang pengenin gitu. Warna ini kan agak sensitif ya, maksudnya banyak ilustrator atau seniman-seniman desain gitu yang punya paten-paten warna yang mereka memang sudah desain sedemikian rupa sehingga ketika mereka konsisten melakukan itu menjadi bagian dari proses penciptaan mereka gitu. Tapi ketika dia berubah ketika dalam proses cetaknya kan jadi agak lucu juga sedikit gitu. Resolusi settingan file gambarnya nggak berubah gitu. Semisalkan ilustratornya atau tukang desainnya itu sudah memformat resolusinya besar gitu untuk menghasilkan gambar yang tidak pecah ketika dicetak gitu ya, mau dengan ukuran yang size yang besar gitu. Dalam hal ini editor yang di tempat pencetakan itu juga mempunyai peran penting gitu ya, untuk menjaga resolusi itu tidak berubah dan menghasilkan cetak yang memang gambarnya nggak pecah gitu. Selanjutnya adalah peran yang agak paling sensitif lagi adalah mesin gitu. Kan banyak juga tuh mesin-mesin rakitan DTF kayak gitu kan. Nah kalian juga harus cek tuh mesin mereka, mesin yang mampu mengeksekusi desain kalian sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu. Dan serbuk partisol atau serbuk lemnya yang dia ada di mica filmnya, yang itu bagian dari proses terakhir ya, proses terakhir cetakan DTF itu kan ada pemberian serbuk gitu ya, serbuk lem itu juga agak berpengaruh gitu. Kalian bisa studi banding gitu, atau kalian cross check gitu, misalkan apakah ini mempunyai daya lekat yang kuat gitu sehingga menghasilkan kepuasan desain itu bisa bertahan lama, atau gambar itu bertahan lama ketika dicetak gitu. Pasti tidak mudah retak dan hancur gitu ya ketika dicuci gitu kan. Ada juga kan kadang-kadang kita nyetak di baju itu serang berapa kali dipakai, digunakan kaos tersebut atau dicuci karena berapa kali cucian gitu, dia terkelope gitu. Nah itu kemungkinan bisa jadi memang antara pressnya kurang, atau yang keduanya daya rekat serbuk perekat sablonnya DTF-nya itu kurang gitu, maksudnya nggak berani gitu, tidak sesuai dengan takarannya gitu, atau ya karena DTF itu kan delay transfer film ya, maksudnya dia itu menggunakan film mica film gitu dan tepung perekat sablon gitu. Nah jadi kan perekat sablonnya ini kan mempunyai peranan yang sangat penting gitu. Jika misalkan tidak sesuai takarannya dan itu berpengaruh pada kualitas kan jadi aneh ya, menjadi sesuatu yang ya gampang terkelupas maksudnya gitu.
ngeng. Nah ini dia DTF yang baru gue cetak tadi sore gitu. Lihat masih diplastikin coy. Ini gue nyetaknya 1 meter. 1 meter itu bisa jadi banyak gitu maksudnya. Mungkin bisa diaplikasikan untuk 5 atau 6 kaos kalau ukuran besar ya, ukuran A4 atau A3 gitu. Tapi kalau ukuran kecil gitu mungkin bisa nyampe 10 kaos yang bisa diproduksi gitu. Bongkar hasil DTF yang barusan kita cetak. Oke, kita unboxing ya. Kita buka dulu. Ini adalah desain gue yang gue buat dengan karakter si project map. Lihat seberapa banyak gambarnya dan seberapa panjang desainnya. 1 meter cuy. Oke. Ini gambar-gambar karakter si project map dalam macam versi. Ada yang Batman, Doraemon, One Piece, kura-kura ninja dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu format kecil-kecilnya yang gue buat gitu. Terus yang bawahnya itu ukuran besar, ukuran A3 dan A4 nya. Ada desain The Beatles, versi The Beatles, Mickey Mouse, Stay Strong dan OTW gitu. Nah rencananya gue akan cetak ini di kaos gitu. Ini desain project map versi bermacam karakter yang udah gua susun bagian per bagiannya untuk digabung di ukuran 1 meter yang tersusun rangkaian gambar-gambarnya dengan size yang berbeda-beda. Kalian yang ingin kaosnya, kalian bisa kunjungi Instagramnya Broy Godoy atau Instagramnya Project Map ID. Nah disitu ada link Astornya ya. Nah kalian bisa DM tuh untuk melakukan pemesanan kaosnya tuh. Gua tulis di komentar, silahkan dicek. Menjelang akhir video, gua akan coba spill berapa contoh kaosnya gitu yang mungkin bisa jadi referensi kalian. Dan link cetak DTF yang memang bagus dan recommended buat kalian seperti ini nih. Warnanya sesuai yang gue inginin. Dan yang keduanya adalah lihat lem pelekatnya rapi itu dan rata. Nama pencetakannya itu Garasi Print, itu lokasinya ada di Margonda Depok. Nah kalian bisa cek di Instagram Garasi Print atau cari di Google Map Garasi Print. Nah dia menerima cetak DTF sekaligus mereka juga jual kaosnya, kaos polosnya, atau memang kalian mau langsung cetak DTF nya plus di kaos gitu. Nah bisa tuh. Tokonya gua akan tulis di komentar ya, silahkan dicek. Nah untuk project map ini tidak bisa dijual bebas ya, officialnya bisa langsung DM link Instagramnya ya. Yang belum subscribe, like, and share silahkan agar channel ini dapat terus tumbuh dan berkembang. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya.